Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati, Prodi PGSD Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Saya di sini akan menampilkan sebuah video pembelajaran tentang keterampilan memberikan konseling GSD dengan mata kuliah bimbingan dan konseling GSD. Dosen pengampu Ibu Yunika Afrianingsi MPD. Pelayanan bimbingan dan konseling memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan secara individual, kelompok, ataupun klasikal, disesuaikan dengan minat dan bakat yang diinginkan oleh peserta didik. Keterampilan konseling menurut Ivey menyatakan bahwa keterampilan minimal yang harus dikuasai oleh seorang konselor yang profesional untuk pengembangan peserta didik baik secara individu, kelompok, dan klasikal. Menurut Gibson dan Michel menyatakan 4 keterampilan dasar konseling. Yang pertama yaitu adalah keterampilan komunikasi, yang kedua keterampilan diagnostik, yang ketiga keterampilan memotivasi, dan yang keempat keterampilan manajemen. Keterampilan komunikasi ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu adalah komunikasi secara verbal, yang kedua komunikasi secara nonverbal. Komunikasi verbal merupakan sebuah komunikasi yang dinyatakan secara langsung atau secara lisan dan secara tertulis. Dalam komunikasi verbal ini membutuhkan sebuah alat. Alatnya yaitu adalah sebuah bahasa lisan atau kata-kata yang dapat dipahami oleh seorang konselor dan konseli. Yaitu adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini di mana pesan itu tidak dinyatakan dalam sebuah bentuk lisan ataupun kata-kata. Akan tetapi hanya disampaikan dengan bahasa isyarat saja. Yang kedua yaitu adalah keterampilan diagnostik, di mana keterampilan ini seorang konselor harus bisa memahami keadaan dari seorang konseli, baik itu pengaruh dari lingkungannya ataupun pengaruh dari dirinya sendiri, sehingga dapat memudahkan seorang konselor untuk membantu seorang konseli ketika seorang konselor sudah memahami dari penyebab konseli tersebut. Yang ketiga yaitu adalah keterampilan memotivasi. Jadi keterampilan ini memang harus dimiliki seorang konselor karena tugas seorang konselor ini adalah untuk membantu peserta didik memperkembangkan sikapnya atau perkembangan secara individualnya. Jadi sikap memotivasi ini harus dimiliki seorang konselor untuk membawa perubahan terhadap seorang peserta didik atau konselinya untuk menjadikan perubahan yang lebih baik. Dan yang keempat itu adalah keterampilan manajemen. Jadi keterampilan manajemen ini adalah seorang konselor sebelum membantu konselinya, maka seorang konselor ini harus bisa menyelidiki seorang konseli dan memahami apa yang dialami seorang konseli, sehingga seorang konselor nantinya bisa mengatur waktu untuk membantu seorang konseli dan bisa membawa perubahan terhadap lingkungannya. Jenis-jenis keterampilan konseling dasar yang harus dikuasai oleh seorang konselor yaitu ada 5. Yang pertama yaitu adalah keterampilan parafrase, yang kedua keterampilan mengajukan sebuah pertanyaan, dan yang ketiga keterampilan merefleksikan perasaan, yang keempat keterampilan meringkas, dan yang kelima keterampilan mendengarkan. Pengertian dari keterampilan parafrase yaitu adalah seorang konselor harus bisa memahami dan mengerti apa yang disampaikan oleh seorang konseli terhadap konselor, sehingga seorang konselor ini nantinya bisa
menyatukan kembali esensi yang disampaikan oleh seorang konselor dengan bahasa konselor sendiri sehingga dapat memudahkan seorang konselor untuk memahaminya. Langsung. Yang kedua yaitu adalah keterampilan mengajukan pertanyaan. Jadi seorang konselor juga harus terampil dalam mengajukan sebuah pertanyaan kepada konselor, di mana dalam mengajukan pertanyaan ini ada dua, yaitu yang pertama adalah pertanyaan tertutup dan yang kedua adalah pertanyaan terbuka. Pertanyaan tertutup ini bisa memungkinkan sebuah konselor hanya menjawab secara spesifik saja. Contoh seorang konselor memberikan sebuah pertanyaan kepada konselor, yaitu apakah kamu suka membaca? Tentunya seorang konselor ini menjawab ya atau tidak. Itu sudah menjadi sebuah jawaban yang spesifik. Terus yang pertanyaan terbuka ini adalah meluangkan seorang konselor untuk meluas sebuah informasi atau mencari informasi untuk menjawab pertanyaan dari seorang konselor. Misalkan konselor bertanya kepada konselor, yaitu mengapa kamu tidak suka membaca? Sudah pasti seorang konselor ini menyampaikan jawabannya secara meluas. Yang ketiga yaitu adalah keterampilan merefleksikan perasaan. Jadi merefleksikan perasaan ini adalah suatu cara yang bermanfaat untuk pelepasan beban emosional dari seorang konselor, dan seorang konselor bisa memperlihatkan sifat empati terhadap seorang konselor atau terhadap perasaan konselor yang sudah disampaikan olehnya. Yang keempat yaitu adalah keterampilan mendengarkan. Jadi seorang konselor itu harus bisa mendengarkan dengan cermat apa yang disampaikan oleh seorang konselor, karena jika seorang konselor tidak mendengarkan dengan cermat, maka akan menjadikan seorang konselor itu susah menghadapi seorang konselor dan untuk membantunya. Dan yang terakhir yaitu adalah keterampilan meringkas. Jadi keterampilan meringkas ini seorang konselor itu harus bisa memahami dari semua yang disampaikan oleh seorang konselor dan bisa mengatakannya kembali kepada seorang konselor dengan menggunakan bahasa konselor itu sendiri, dan pastinya konselor itu harus memiliki sebuah perasaan empati untuk seorang konselor agar bisa memudahkan seorang konselor memahami bahasa konselor itu. Baik, sekian dan terima kasih dari penyampaian saya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.